Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mungkin pertanyaan ini bisa juga disampaikan kepada kita pagi hari ini, umat Paroki Santo Fransiskus Assisi Sukasari. Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Jawabnya? Jawabnya? Kalau demikian, gembalakanlah domba-dombaku. Sekiranya warta Injil ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus, tapi juga kepada kita sekalian. Pernah seorang peserta KEP di salah satu paroki bertanya kepada saya, "Bapak Uskup, bagi Bapak Uskup, apa artinya menjadi orang Katolik? Apa maknanya? Atau bagaimana Bapak Uskup memaknai menjadi orang Katolik?" Saya kemudian mengatakan kepada beliau, bagi saya menjadi orang Katolik berarti menjadi orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan Yesus, yang cara hidupnya, cara bicaranya, bahkan cara menyanyinya juga ditentukan oleh Tuhan Yesus yang dia percayai. Dalam konteks ini, yang saya percayai. Kalau saya menjadi orang Katolik berarti saya mengandalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hadir di dunia ini bukan hanya hadir begitu saja, tapi dia memberikan pengajaran kepada kita. Dan pengajaran Yesus itu terarah pada hal ini, yakni bagaimana kita manusia ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Maka kalau saya menjadi orang Katolik, berarti hidup saya mesti diwarnai oleh hal mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama. Nah, saudara dan saudari, jawaban itu mengandaikan bahwa orang meyakini Tuhan Yesus atau Allah itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, bahkan Allah yang terus-menerus memberi pengaruhnya, efeknya untuk hidup kita. Maka kalau Anda mengatakan Anda semua orang Katolik, menjadi orang Katolik berarti Anda sekalian seperti tadi mengatakan, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan itu bukan hanya sesuatu semboyan belaka, tetapi mewarnai tindakan kita, mewarnai cara bicara kita, mewarnai bahkan juga cara kita menyanyikan sesuatu misalnya. Nyanyian kita bukanlah nyanyian yang aneh-aneh, tetapi nyanyian kita diwarnai oleh hal di mana kita mau menyembah, memuliakan Tuhan, ataupun juga kita memuji, memuliakan Dia, tapi juga memuji sesama kita. Nyanyian kita bukanlah nyanyian yang menghina orang lain. Demikian juga cara bicara kita. Karena Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau hidup menurut
ajaran Yesus dan cara hidup Yesus itu, yang kita lakukan ialah bahwa kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita dalam tindakan-tindakan konkret kita. Nah, saudara dan saudari, para rasul yang percaya pada Yesus pada awal kehidupan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu merasakan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu mempengaruhi hidup mereka, bahwa Yesus itu mengajarkan kepada mereka, bahwa Yesus itu mendampingi mereka. Dalam kisah Injil hari ini bisa kita lihat 3 hal yang disampaikan kepada kita. Hal pertama ialah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Bahkan dalam situasi sulit pun, dalam situasi kebuntuan, Yesus hadir di sana dan dia meneguhkan, menguatkan Petrus dan teman-temannya. Tadi dalam Injil kita dengar bahwa Petrus dan teman-temannya semalam-malaman mereka mencoba menjaring ikan, tetapi tidak dapat. Mereka boleh dikatakan putus asa juga. Tetapi pada saat mereka mengalami situasi seperti itu, Yesus hadir dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Itu berarti bahwa Yesus memahami situasi sulit, situasi yang membuat para rasul putus asa, dan saat itulah Yesus hadir dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapat. Dan puji Tuhan, Petrus dan rasul-rasul yang ada ini, mereka tidak bertanya macam-macam, tapi mereka tahu bahwa Tuhan mereka yang mengatakan ini. Maka mereka melakukan, maka mereka menebarkan jala itu. Nah, satu hal yang bisa saya angkat dalam hal ini ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pun dalam situasi di mana mungkin kita merasa tidak ada jalan lagi. Dalam kasus Injil tadi, Petrus dan teman-temannya semalam-malaman tidak dapat ikan, tetapi begitu pagi hari Yesus datang dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka mereka mendapat ikan. Yesus mendampingi murid-muridnya, dan saya amat yakin Yesus yang sama, yang Anda imani, yang saya percayai, pasti tidak pernah meninggalkan kita sendirian pun dalam situasi sulit yang kita alami secara pribadi maupun juga mungkin dialami oleh gereja sebagai satu persekutuan. Dan dalam pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya semakin yakin bahwa Tuhan yang Anda imani, yang saya imani adalah Tuhan yang terus-menerus mendampingi kita sekalian. Yang penting ialah bahwa kita sedikit mempunyai kepekaan akan kehadiran Beliau. Hal yang kedua yang memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu baik. Dalam Injil tadi, dia kemudian berkata kepada para rasul mengenai makan. Dia katakan, marilah dan sarapanlah. Lalu kemudian Yesus menyediakan roti, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, berbagi. Demikian juga ikan yang ada hasil tangkapan itu, lalu mereka makan bersama. Di sini bagi saya memperlihatkan kepada kita bahwa kita percaya kepada Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya jangan makan sendirian. Jangan makan rezeki sendiri. Bahkan mungkin jangan menjadi orang yang rakus, yang mengambil semua dari orang lain lalu keep untuk diri sendiri. Tetapi Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa Dia berbagi, bahkan dirinya diberikan kepada kita. Dia mengajak para muridnya, marilah sarapanlah.
Dan kita ingat bahwa pada perjamuan malam terakhir, itulah wasiat yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yakni perjamuan Ekaristi, perjamuan Paskah yang sekarang gereja melanjutkannya dalam perjamuan Ekaristi. Dalam perjamuan Ekaristi inilah kita melihat, kita mengalami, kita meyakini bahwa Tuhan yang Anda imani, yang saya imani, mengajarkan kepada kita, mari kita berbagi rezeki dengan orang lain. Jangan makan sendiri, kenyang sendiri, lalu yang lain dibiarkan menderita. Boleh juga dikatakan bahwa jangan kita mengabaikan penderitaan orang lain. Gerakanlah tangan kita, hati kita untuk menolong. Mungkin juga hati kita dalam artian kita mempunyai rasa empati, simpati kepada orang yang sedang menderita. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak hidup secara egoistis, tetapi kita berbagi perhatian kepada sesama kita. Dan dalam kehidupan menggereja kita, hal berbagi itu diteguhkan, dikuatkan dengan perayaan Ekaristi. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita diajak oleh Tuhan Yesus agar seperti Dia yang memberikan dirinya untuk meneguhkan kita, kita juga diajak untuk menjadi manusia ekaristis yang berbagi entah apa saja yang baik bagi orang lain, sehingga orang lain bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa diteguhkan. Dan yang terakhir dari teks Injil tadi dikatakan mengenai apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kepada Petrus. Dan pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada kita sekalian. Apakah Anda mengasihi Yesus? Mengasihi Tuhan? Ya, jawabannya tidak perlu ditanya-tanya lagi menurut saya. Dengan hadirnya Anda di sini sudah memperlihatkan bahwa Anda mengasihi Tuhan. Amin. Karena merayakan Ekaristi, keluar dari rumah, keluar dari kebiasaan rutin, dan datang duduk di sini. Bukan hanya duduk, saya yakin dalam hati kita berbicara dengan Tuhan. Kita mohon sesuatu kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu semua adalah ungkapan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan cara yang mungkin tidak sempurna, tetapi apa yang kita lakukan ini adalah ungkapan bahwa kita mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, itulah tuntutan Yesus. Setelah kita mengasihi Dia, maka kita boleh menggembalakan sesama kita. Kita bisa menuntun sesama kita. Kita bisa memelihara sesama kita dalam semangat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka apa yang kita lakukan pastilah akan membuat orang lain hidupnya semakin sengsara karena perbuatan kita. Tapi kalau Anda percaya kepada Kristus, mengasihi Kristus, dan orang lain merasakan bahwa Anda memang saksi Kristus itu, maka orang lain akan merasakan sukacita hidup bersama Anda. Merasa bergembira berada bersama Anda. Dalam keluarga-keluarga kita, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan Yesus, ini sesuai dengan ajaran Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan itu terlihat dalam kasih kita yang kita ungkapkan kepada sesama kita. Maka saudara dan saudari, marilah kita pada hari Minggu ini, kita yang sudah merayakan Paskah, biarlah efek Paskah itu terlihat dalam hidupmu sehari-hari, dalam cara bicaramu, dalam cara bertindakmu. Jangan sampai tindakan kita tidak berubah apa-apa, tidak ada kesaksian yang memperlihatkan bahwa Anda itu memang orang Katolik yang percaya kepada Kristus, yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, untuk berbagi, untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini, agar kita dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, di hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.